Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang aku sayangi, kita mengaji sampai surat Ali Imran ayat 57 sampai ayat 66. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نسأله عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم
فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Sadaqallahul azim. Nah, demikian tadi kita belajar tatil yang ada goyah iramanya sedikit ya. Sekarang kita belajar tafsirnya. Apa sih yang kita baca tadi, isi kandungannya, apa maknanya, apa isi kandungannya. Terus apa pelajaran nanti yang kita dapat petik dari yang kita baca. Nah, menurut apa yang dituliskan oleh para ulama. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat 57. Nah, ini masih menerangkan tentang Bani Israel ya, menerangkan Nabi Isa alaihi salam. Ayat 57. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, jadi urip di alam dunia kuwi itu diarahne ya. Diweki syariat, diweki tatanan, diweki aturan. Orang-orang yang beriman ini mengikuti aturan ini, orang beriman itu bagaimana? Atau orang beriman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada hari kiamat, hari hancurnya semesta alam itu harus diimani. Terus iman kepada qada dan qadarnya Allah atau takdir. Takdir itu apa? Takdir lahir di dunia ya. Kalau sudah di dunia takdir ketentuan matinya, itu takdir. Ketentuan dan ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Ada takdir qada qadar ya. Ada takdir yang bisa dirubah dengan doa. Nah, jadi senjatanya umat Islam itu doa. Karena dengan doa itu Allah ya, yang maha berkehendak, yang merubah ketentuan dan ketetapan itu Allah. Makanya senjata yang paling ampuh orang beriman itu adalah doa. Itulah orang-orang yang beriman ya. Terus dia itu mengerjakan amal soleh. Amal soleh seperti apa sih? Amal soleh itu ya amal yang dilakukan manusia, pokoknya nggak bermaksiat, yang bermanfaat itu amal soleh. Ada amal soleh yang khusus, yang wajib, ada amal soleh yang sunnah, ada amal soleh yang mubah, ada amal soleh yang bagi makro, jadi semuanya amal ya. Cuma lek amalan wajib kuwi lek ditinggalne dosa ya. Lek dikerjakan ini memang kewajibane kan Gusti Allah wis diwajibne lek ditinggalne dosa kuwi jenenge wajib. Lek ditinggalne haram jadinya. Terus apalagi amalan soleh kuwi sunah. Sunah itu artinya luas, apa sing diajarne Kanjeng Nabi kuwi sunah-sunahnya. Banyak sekali membantu orang, berbuat baik pada orang, ya. Nah, terus apalagi ya sunah-sunah itu? Ya mengerjakan sholat yang sunah-sunah itu ya bisa. Terus mengerjakan apa ya sunah itu? Tidur itu juga sunah. Sebab apa? Kebutuhan. Tidur itu memang kebutuhan ya. Manusia itu butuh tidur ya agar jasmani dan rohaninya kembali segar, menjadi kembali kuat lagi. Nah, luas sekali. Jadi amalan soleh itu bukan hanya ibadah yang arti sempit saja, tapi arti luas. Contohnya arti sempit ibadah itu seperti ya zikir, terus sholat, puasa, zakat, haji. Bukan itu saja, tapi makan, minum, tidur, bekerja, membantu orang tua, taat pada suaminya, menjaga kehormatannya, menutup auratnya, terus berakhlak yang terpuji, berakhlak yang mahmudah. Itu amalan-amalan yang soleh. Jadi luas sekali amalan soleh. Kalau orang itu sudah mengerjakan yang wajib, ya,
yang mengerjakan yang lainnya itu semuanya kalau bukan maksiat ya, itu jadi berkah. Pokoknya bukan maksiat loh ya. Pokoknya kamu sudah sholat, ini sudah sholat maghrib. Jadi sesudah sholat ini kamu ngomong apa? Apa kamu mengaji, apa kamu makan, apa kamu nonton TV dengan niat memang ingin mendapat wawasan, ilmu dan sebagainya. Semuanya jadi berkah. Pokoknya bukan maksiat loh ya. Contohnya maksiat itu seperti apa? Sesudah sholat fardu kemudian kamu nonton film-film porno. Nah itu jadi maksiat. Terus kemudian kamu mabuk-mabukan. Jadi maksiat. Terus kamu judi. Maksiat. Ya, apakah tetap ditulis maksiat. Tapi kalau kamu sudah sholat, mengerjakan yang wajib dulu, baru mengerjakan yang lain, pokoknya bukan maksiat, semuanya jadi berkah. Apa kamu belanja di toko, apa kamu belanja makanan, mencari makanan, semuanya menjadi berkah. Kalau sudah sholat, sudah menunaikan kewajiban. Nah, itulah yang dimaksud amal soleh. Tetapi, kalau kewajiban nggak dikerjakan dulu, kemudian dia melakukan yang sunnah, ya melakukan selain yang wajib, nggak jadi berkah. Contohnya seperti apa? Contoh, belum sholat maghrib, nah, kemudian dia mengaji. Nah, lebih baik kan harus sholat dulu baru mengaji, ya. Nanti malah nggak jadi berkah. Mergo wong ngaji kuwi ben entuk tuntunan orang itu agar bisa sholat tepat pada waktunya, bisa menjadi orang yang bertakwa, tetapi ngaji ini malah ngelalekni sholate. Nah, jadi tidak berkah. Gitu loh yang dimaksud ya. Jadi amal soleh itu ada tingkatannya, ada tingkatan wajib, ada tingkatan sunnah, ada tingkatan mubah, ada tingkatan makruh. Lah pokoknya nggak mengerjakan tingkatan yang haram. Nah. Terus apa lagi? Allah itu akan memberi pahala ya. Semuanya jadi pahala kalau orang itu sudah sholat, sudah oh my God, beramal soleh ya. Memang amal soleh artinya luas banget. Gusti Allah kabeh akan memberi pahala walaupun itu sekecil zarah pun tetap dicatat oleh Allah. Akan diberikan nanti di akhirat. Dan Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya Allah tidak menyukai. Contohnya apa wong zalim kuwi? Contoh ya, bertamu ke rumah orang, gedor-gedor pintu, bahkan pintunya dirusak, ingin masuk. Lah iku jenenge zalim. Terus contoh bertamu ya tuan rumahnya ugung mempersilahkan masuk, ya ujuk-ujuk wis apa iki coret-coret tembok, merusak pagar dan sebagainya, kuwi zalim. Berarti enggak punya akhlak. Harus mengucapkan assalamualaikum. Nah, itu yang betul. Baru tuan rumahnya keluar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk, silahkan duduk. Terus berbicara dengan baik. Itu namanya kebaikan. Amal yang terpuji. Lelek zolim, wis berbuat onar ya, ngono kuwi jenenge zolim. Nah, jadi kezoliman itu artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lanjut ya, itu tadi keterangan ayat 57 sangat luas sekali ya. Pelajaran yang kita ambil, kita sebagai orang yang beriman, beramal soleh ya. Pahalanya nanti oleh Allah itu enggak dikurangi sedikit pun ya. Diberikannya bahkan malah berlipat-lipat Allah memberikannya. Pokoknya enggak zolim. Wong zolim kuwi iki berbuat kerusakan ya di alam dunia. Kuwi jenenge wong zolim. Wong apa iki jajah di negara orang kuwi jenenge ya zolim. Lanjut ya 58, demikianlah kisah Isa, kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi kisah Nabi Isa alaihi salam, Allah menerangkan lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Inilah cerita yang sebenarnya Muhammad. Kamu tidak hidup pada zamannya, tapi Allah memberitakan lewat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lanjut ya. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia.
Nah, jadi iki penciptaan Nabi Isa itu mudah bagi Allah. Dan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Nabi Isa itu diciptakan itu masih ada ibunya, itu mudah bagi Allah. Lah, penciptaan Nabi Adam itu loh tanpa ibu, tanpa bapak dari tanah. Kun fayakun jadilah ya jadi karena Allah yang Maha Pencipta. Jadi kalau rahim Siti Maryam di apa iki ditiupkan roh janin Nabi Isa, kun fayakun jadilah ya masuk ning rahime, kun fayakun yes, jadilah janinnya Nabi Isa semakin hari semakin membesar sampai akhirnya Siti Maryam melahirkan. Itu adalah ketentuan Allah, sangat mudah bagi Allah. Ngono aja ngantek disembah-sembah ya wong guru ngono ae. Wong Allah lah menciptakan alam semesta sak isine ki iso, menciptakan matahari iso, apalagi hanya sekecil Nabi Isa yang ditiupkan ke dalam rahim Siti Maryam, itu mudah sekali bagi Allah. Wong menciptakan tanpa ibu tanpa bapak enak Gusti Allah iso, yaitu Nabi Adam. Kun fayakun jadilah manusia, maka jadilah Nabi Adam. Terus bareng Siti Hawa dari tulang rusuknya di songkel titik. Terus kun fayakun jadilah manusia Hawa, jadi nah Siti Hawa istrinya Nabi Adam. Itu Allah mudah sekali ya. Ojo ngantek dihulu-hulukan. Kalau Nabi Isa itu ya tetap manusia ciptaan Allah ya. Jangan disembah. Lanjut ya 60. Apa yang telah kami ceritakan itu, itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Gitu anak-anakku semuanya. Apa sing diceritakan di dalam Al-Quran, ya difirmankan dalam Al-Quran itu benar. Gak eneng sing dikurangi dan dilebihi karena malaikat Jibril. Apa sing difirmankan Allah disampaikan dengan apa yang disampaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anti sayyidina Muhammad. Silatul fatilah wa syarafa wa tawajjahna maqam mahmudan alladhi anta innaka la tughfirul mi'at rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sekarang kita menerangkan ayat 60 ya. Nah, ayat 59 dulu ya. Bahwa penciptaan Nabi Isa itu ya seperti penciptaan Adam ya. Adam itu dari tanah kun fayakun jadilah Adam ya jadi manusia Nabi Adam. Lah tulang rusuknya Nabi Adam ditugel kedik ya. Dipotong sedikit diambil satu. Nah, kun fayakun jadilah Siti Hawa, jadilah Siti Hawa. Lah kalau toh Siti Maryam itu wanita yang suci, wanita yang tidak ternodai, selalu menjaga akhlak dan kehormatan ya. Itu ya, kalau rahimnya Siti Maryam ditiup kun fayakun jadilah janin Nabi Isa, maka jadi dari kecil tumbuh menjadi besar kemudian melahirkan terus akhirnya apa? Isa kecil itu sampai membela ibunya, bisa menceritakan masalah-masalahnya sehingga tersucikanlah Siti Maryam di hadapan orang banyak. Karena bayi yang masih merah bisa bicara menerangkan kesucian ibunya, bahwa Nabi Isa juga seorang hamba Allah, ciptaan Allah, nanti akan dianugerahi kitab Injil dan sebagainya. Nah, itu adalah ketentuan Allah, kehendak Allah. Jadi mudah bagi Allah. Tapi bagi mereka itu yang menghina Siti Maryam itu direndahkan serendah-rendahnya seperti wanita pelacur. Lah corona enggak percaya wong hamil kok enggak enek suami, enggak mungkin ngono ya. Sing wong enggak beriman ngono kuwi, enggak mungkin ngono. Terus akhirnya mengolok-olok Siti Maryam ya. Terus yang bagian percaya mendengarkan Isa kecil sudah bisa bicara, terus dia itu menerangkan kesucian ibunya ya. Terus yakin dengan Nabi Isa dan ibunya sampai dihulukan. Oh, berarti bayi ini bayi suci.
bayi ini adalah anaknya Allah, kemudian ibunya ini adalah istrinya Allah. Nah, itu adalah yo salah ya. Jadi meninggikan sederajat dengan Tuhan itu yo salah, merendahkan serendah pelacur yo salah. Tapi Islam meluruskan ya, Islam kan selalu di jalan yang benar, lurus. Masalah ngono kuwi aja digawe ngono kuwi. Masalah kuwi penak lah jelas nih. Nabi Adam kuwi lho, dari tanah kun fayakun jadilah Nabi Adam. Allah kalau berkehendak kun fayakun ya jadi. Padahal tanpa ibu, tanpa bapak. Terus Siti Hawa dicipta dari tulang rusuknya diambil satu kun fayakun jadilah Hawa. Jadilah manusia Hawa istrinya Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau itu mudah bagi Allah ya membuat alam seistrinya itu, membuat alam yang ya Allah begitu sempurna Allah menciptakan untuk kebutuhan manusia. Itu aja sebesar ini Allah bisa, apalagi menciptakan hanya sekecil Nabi Isa ya. Akan lebih mudah lagi, ya. Jadi sebagai umat Islam itu selalu benar diakui ya. Islam itu memang menerangkan jalan yang lurus, sesuatu yang benar. Bahkan pada waktu itu ya Nabi Muhammad kaum muslimin kui mau hijrah ke Habsyi ya, ingin mendapat perlindungan karena di Mekah itu dapat lek ngarani boikotan. Akhirnya kan mengasingkan diri. Kui Raja Habsyi kui dia difitnah. Ojo nolong wong muslim ngono. Wong muslim kui musuhmu ngono. Sebab wong muslim kui ngelek-ngelek Tuhanmu ngono. Terus ngono ditanya, ternyata ya Tuhan mereka itu ya kan masih Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, ya ibunya sebagai Tuhan, ya Tuhan Bapak, Tuhan Ibu dan anak-anak. Nah, setelah Islam itu diterangkan dengan gamblangnya Al-Quran, Masya Allah banyak yang mu'alaf. Terus akhirnya ternyata Islam itu nggak ngelek-ngelek, justru memberi keterangan yang sangat jelas segamblang-gamblangnya. Wah ternyata ngono, yo. Terus seumpama Tuhan ini sesuatu yang baru. Yo yang sebelumnya itu siapa yang mengurus, ngono loh. Jadi ojo ngantek di derajatnya Tuhan. Tuhan itu kalau lebih dari satu pasti mempunyai kehendak masing-masing. Tukaran mempunyai Tuhan itu banyak. Contohnya Tuhan itu lebih dari satu. Sing sitok pengen membuat kemakmuran di daerah ini. Terus sing sitok ingin menghancurkannya karena mempunyai kehendak masing-masing. Sitok menciptakan ingin menghidupkan orang, sitok ingin mematikan orang. Nah, terus Tuhan ingin menciptakan bumi satu, yang ingin menciptakan bumi yang lainnya. Terus matahari yang ngono, sing Tuhan sitok menciptakan matahari, sitok menciptakan matahari ne. Waduh, apalagi lebih dari 3, Masya Allah. Perang ya dunia itu karena apa makhluk CJ. Tapi pada hakikatnya itu ternyata memang benar Tuhan itu satu ya. Itu yang Maha Rahim, Rahman Rahim. Wong Tuhan satu melasi wong sing beriman, wong sing gak beriman diwelasi kabeh. Nah, itulah ya. Walaupun gak percaya ya, enggak dia pangkat diwelasi ning kok alam dunia tuh. Malah justru Allah mengutus seorang utusan untuk memberi berita kabar bahwa pencipta alam semesta itu Gusti Allah, sembahan Gusti Allah, dan sebagainya. Itulah gunanya utusan untuk menunjukkan jalan yang lurus, enggak malah justru membengkokkanmu, tapi justru malah mengarahkan jalan yang lurus. Tetapi kebanyakan orang yang meluruskan itu kadang malah banyak musuhnya. Musuhnya karena siapa? Orang-orang jahat. Nengko alam dunia kan oke wong jahat. Lah wong kuwi lah wong sing membangkang. Sudah paham kan tentang penciptaan Nabi Isa itu seperti penciptaan Nabi Adam loh. Sekarang 60, apa yang telah kami ceritakan itulah yang benar yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. 61, siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah
dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Nah, inilah mubahalah ya. Wong mereka itu nggak berani melakukan mubahalah ya. Memang mereka yang salah ya, yang benar yang Islam. Mubahalahnya apa? Masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat mendoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi mengajak utusan Nasrani Najron bermubahalah, tetapi mereka tidak berani, dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kitab-kitab Gusti Allah itu Taurat dan Injil kan banyak yang dirubah ya. Nah, terus akhirnya keterangan-keterangan koyok ini ki ya diberikan keterangan kepada mereka lah. Mereka itu mengetahui sebenarnya Al-Quran ini benar. Mereka yang salah lah atau mereka merasa yang merubah-rubahnya terus dijak mubahalah karo Kanjeng Nabi nggak gelem. Mereka sudah merasa bersalah lah. Cerita Nabi Isa dan sebagainya ya. Itu yang benar dari Al-Quran dan mereka pun juga meyakini, tetapi mereka menyembunyikan ya kebenaran itu ya untuk kepentingan mereka pribadi. Makanya mereka tidak mau diajak untuk mubahalah karena mereka ya merasa mereka yang berdusta telah merubah-rubah semuanya, yaitu dari orang-orang Najron, orang-orang Nasrani ya. Sudah paham kan? Nah, itulah tadi keterangan. Jadi wong-wong sampai sekarang ini wis dinas karo Gusti Allah bahwa nanti banyak orang kafir sampai hari kiamat Nabi Isa. Karena apa? Mereka itu menyembahmu, menganggap kamu itu Tuhan dan sebagainya, sampai hari kiamat nanti ada orang-orang kafir nggak percaya Allah itu Tuhannya, Nabi Isa itu utusan ini nggak percaya. Tapi mereka percaya nih, malah justru dirubah-rubah, kamu itu Tuhan dan sebagainya. Nah, sehingga datanglah Al-Quran ini, suku Najran itu diterangkan Al-Quran, ternyata mereka nggak mau diajak mubahalah. Karena mereka merasa bersalah memang merubah-rubah kitab mereka. Bangsa orang-orang Nasrani. Ini keterangan yang diterangkan bahwa cerita ikilah cerita yang benar. Ojo ragu. Ayat 60 ya. Terus akhirnya dijak bermubahalah orang-orang gelem. Itu menunjukkan mereka itu memang berdusta. Lah kalau orang itu benar ya, mereka itu orang-orang yang benar, orang-orang yang memang kebenarannya itu memang langsung dari Allah ya. Kebenaran itu dari Allah, mereka tenang-tenang aja. Ya seperti orang itu kalau benar kalau difitnah koyo apa, dielek-elekno koyo, tenang aja. Sebab apa? Ada senjata mubahalah. Mubahalah yo kuwi. Umpama apa yang dituduhkan, apa yang didustakan ini nanti Allah melaknatnya. Siapa yang berdusta? Nah, itulah senjata umat Islam. Nah, lanjut ya. 62 sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Dan tak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi kisah ini kisah benar. Malaikat Jibril dari firman dari Allah yang disampaikan malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad itu cerita sing benar, enggak dusta. Karena malaikat Jibril itu apa sing difirmane disampaikan, enggak dikurangi, enggak dilebihi. Nah, jenenge Ruhul Kudus wong sing suci malaikat suci ya. Rasin suci ya, jadi enggak berdusta. Posisi cerita ini benar. Allah itu satu ya. Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Ojo ngantek menyembah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu utusan Allah. Makanya orang-orang Nasrani itu dijak mubahalah nggak mau. Karena apa? Mereka itu merasa bersalah. Lanjut ya 63. Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi orang yang berpaling dari kebenaran ya. Allah itu mengetahui siapa sing berbuat kerusakan, Allah siapa sing berbuat kezaliman, Allah itu Maha tahu. Jadi keadilan itu Allah Maha tahu. Ya. Wong sing zalim ya Allah Maha tahu. Wong sing berbuat kerusakan Allah pun juga tahu. Nah, jadi wong sing
mengikuti aturan Gusti Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengimani Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi terakhir yang kita imani ini sampai akhir nanti hari kiamat kuwi diimani. Nah, wong-wong sing ngono kuwi sing beramal soleh ngono kuwi wong sing beriman, beramal soleh kuwi lho karo Gusti Allah nanti ditempatkan di surganya Allah. Lah wong-wong sing berbuat kerusakan, wis enggak beriman kepada Allah, wis enggak beriman kepada Nabi Muhammad utusan terakhir Nabi akhir zaman. Terus bareng ngono berbuat kerusakan ya. Dosanya itu berlapis-lapis. Dia sudah enggak beriman kepada Allah, wis dosa. Enggak beriman kepada Nabi akhir zaman yang disampaikan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi-Nabi sebelumnya sampai Nabi Adam itu mengetahui Nabi akhir zaman Nabi Muhammad mengenal Muhammad. Ya, jadi Nabi-Nabi sebelumnya itu mengimani. Dari mana mereka mengimaninya? Dari Allah. Ya, lah apalagi kalau sudah ada Nabi itu di dunia dan membawa risalah dan apalagi ada kitabnya, itu lebih harus kita imani ya. Wong dulu para nabi belum ada sudah diimani bahwa suatu saat nanti ada nabi akhir zaman. Lah apalagi kita itu seperti sudah ada nyata mukjizat Al-Qur'an dan nabi hidup pada zamannya di Mekah sana ya. Itu harus diyakini. Jadi zaman dari awal sampai akhir zaman nanti ya. Nabi Muhammad sudah dikenal di kalangan malaikat, di kalangan Nabi Adam ya. Itu sudah dikenal ya. Bahkan Nabi Isa pun juga mengenal Nabi Muhammad. Bahwa di dalam Injil itu menerangkan agar kalau ada nabi akhir zaman disuruh mengimaninya, disuruh untuk mengikutinya. Itulah makanya suku Nasrani Najran kuwi ya, yang dirubah-rubah kuwi tidak membahal hara gelem karena mereka yang berdusta. Ajaran mengetahui ajaran yang sebenarnya itulah ya Al-Qur'an ini mengetahui mereka. Ternyata Al-Qur'an ini benar. Karena ajarannya itu sudah dirubah-rubah maka tidak mubahalah tidak mau. Tapi mengatakan dia iman pada ajarannya yang dirubah-rubahnya. Itulah orang-orang yang berbuat kerusakan, enggak bakal diampuni Gusti Allah sampai hari kiamat. Ditempatkan di dalam neraka, enggak ada pelindung pun. Lanjut ya, kita menerangkan ajakan kepada agama Tauhid atau milah Ibrahim. 64 katakanlah wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimah ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, jadi ajaran tauhid ya. Ajaran tauhid dari Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Ibrahim, Ismail, bahkan sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad itu apa? Yang disebarkan ajaran tauhid, yang diperjuangkan agama tauhid. Nah, agama yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi Allah itu Tuhan satu-satunya. Semuanya berserah diri kepada Allah. Ojo ngantek menuhankan makhluk Gusti Allah ngono lho. Makhluk Gusti Allah sapa? Ya kaya manusa iki makhluk Gusti Allah, malaikat makhluk Gusti Allah. Iblis makhluk Gusti Allah, setan makhluk Gusti Allah, binatang makhluk Gusti Allah, alam semesta yang kita lihat itu semuanya ini makhluk Gusti Allah. Jadi selain Gusti Allah itu makhluk, ini enggak boleh disembah, enggak boleh dijadikan Tuhan. 65 wahai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Jadi ahli-ahli kitab iki sok tahu. Makanya ahli-ahli kitab banyak pendusta ya orang Nasrani ini. Mengatakan Nabi Ibrahim ini katanya golongannya. Padahal Nabi Ibrahim hidup sebelumnya, enggak sesudahnya. Sebelumnya jauh ya. Agamanya tauhid. Nabi Ibrahim itu kan lebih zamannya lebih awal ya daripada zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa. Jadi Nabi Ibrahim itu
luwih dahulu. Apa mungkin toh wong dahulu Nabi Ibrahim dikatakan Nasrani, Nabi Ibrahim dikatakan seperti itu kan ya kesesatan. Nah, dan sebagainya. Padahal Nabi Ibrahim itu milahnya tauhid ya. Agamanya tauhid. Enggak Tuhannya enggak tiga. Jadi Nabi Ibrahim pertama mempunyai anak Nabi Ismail dari Siti Hajar. Dia langsung mendirikan kota suci, rumah suci namanya Baitullah, Masjidil Haram kae. Pertama ya, karena Siti Hajar kui ya, kui ki istrinya yang pertama yang hamil, istrinya yang kedua yang hamil. Lah Dewi Saroh masih dalam cengkramannya apa raja yang zolim. Lah ceritanya Siti Hajar itu kan apa iki hadiah dari rojo apa iki budaknya Dewi Saroh ngono lah dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim sakni. Nabi Ibrahim yang diaku sebagai apa? Saudaranya. Lek orang ngono dipateni Nabi Ibrahim. Lah Dewi Saroh menyerahkan Siti Hajar untuk diambil istri Nabi Ibrahim apa iki menghasilkan anak yang Nabi Ismail. Nah, akhirnya Allah menyuruh hijrah ke Mekah, membuat Baitullah, rumahnya Allah di sana yang namanya Mekah itu. Jadi pertama kali ya itu Mekah kui. Nah, setelah itu Dewi Saroh dianugerahi, padahal usia sudah senja ya, usia sudah tua renta, dianugerahi putra. Lewat malaikat beritanya bahwa nanti istrimu akan hamil. Nah, dari sisilah Dewi Saroh itulah ya. Akhirnya di sana para nabi, para utusan itu ya Allah mengangkat para nabi dan Rasul itu Mekah dalam keadaan kosongan, maka arah kiblatnya malah nenggok Baitul Maqdis kono. Lah setelah Nabi akhir zaman lahir ya, setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kembali lagi arah kiblatnya ke Masjidil Haram, masjid yang pertama kali dibangun. Jadi Baitul Maqdis dan Masjidil Haram itu dahulu Masjidil Haram. Tetapi karena Nabi dan Rasul itu diarahkan dari silsilah Nabi Ibrahim dan Dewi Saroh di sekitar Baitul Maqdis, maka kiblatnya umat Islam pada zaman dahulu kala sebelum Islam itu ke Baitul Maqdis. Karena apa? Mekah itu dalam kekosongan pemimpin, kekosongan Nabi, ya adanya cuma orang-orang soleh dan sebagainya. Jadi arahnya ke kiblatnya Baitul Maqdis. Makanya jadi Baitul Maqdis itu ibaratnya masjidnya umat Islam di seluruh dunia ya, masjid yang dibangun dari milah Ibrahim anak keturunannya. Nah, yang juga pernah dijadikan kiblatnya umat Islam sebelum Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, diutus menjadi Nabi dan Rasul. Lah setelah diutus Nabi dan Rasul, lah Allah memerintahkan lagi kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Nah gitulah. Jadi cerita seperti itu harus, sejarah itu harus dari Al-Quran itu lebih benar loh. Enggak seperti orang Najran ya, tidak membahalah orang gelem, wis ngarang-ngarang Nabi Ibrahim kata golongannya dan Nasrani dan sebagainya. Padahal Nabi Ibrahim hidup sebelumnya jauh. Nah, demikianlah ayat keterangan dari 65. DTS mereka saling bantah-membantah, tapi Allah lebih menjelaskan yang lebih lurus, yang lebih benar. Lanjut ya, 66. Beginilah kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui. Padahal mereka itu yang mengetahui. Maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Terus lek membantah tentang kamu yang tahu ini wis maklum, tapi iki bantah-membantah yang tidak diketahui. Tentang Nabi Ibrahim, iki katanya umatnya. Padahal hidupnya sebelumnya itu jauh sekali. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Mereka Allah itu mengetahui dari yang awal, dari yang akhir. Allah yang hidup itu ya, enggak tidur, enggak mati, kekal, yang menguasai alam, yang merawat ya, merawat alam semesta ini Gusti Allah, yang semuanya itu milik Allah, kembali semuanya nanti kepada Allah. Nah, itulah hal-hal yang baru. Sesuatu yang baru, tidak tahu sebelumnya. Kuwi koyok rumangsa apa iki? Koyok ngerti ngono. Membantah-bantah tentang sesuatu yang tidak mengerti.
seakan-akan mengerti. Tetapi Allah loh yang maha mengetahui dari yang awal, dari yang akhir. Bahkan ketentuan dan ketetapan Allah itu sudah tercatat dalam lauh mahfudnya Allah. Kodok kodarnya Allah loh. Apa yang terjadi, apa yang di dunia ini ya. Itu sudah kehendak Gusti Allah. Allah itu sudah tahu. Contoh tentang apa ya? Nabi Isa nanti apa? Orang-orang kafir itu ada sampai hari kiamat ya kuwi ketentuan Gusti Allah yang dikabarkan kepada manusia. Jadi wong Islam ki ora usah nganu, ora usah bingung-bingung lah wong kuwi wis dinas karo Gusti Allah. Nah, iki loh, orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Nah, jadi mengikuti Nabi Isa tapi Nabi Isa itu enggak dijadikan rasul tapi malah dijadikan Tuhan, itu kan menjadi kafir. Nah, itu sampai hari kiamat loh, koyo ngono kuwi. Dadi wong Islam ketentuan dan ketetapan Allah sudah ditetapkan sejak zaman azali, ngono loh. Allah maha mengetahui dari yang awal, dari yang akhir. Jadi koyok menungso, koyok bangsa Najran kuwi sing ngenek-ngenek nih sesuatu yang tidak diketahui iki, Allah memberitakan hal yang benar. Iki lho sak benere. Pak, Al-Qur'an ini memang yang lurus meluruskan. Ternyata ya masuk akal ya. Atau ya ceritane ngono. Terus tentang bantah membantah tentang yang tidak diketahui sudah, karena Allah itu maha mengetahui dari awal yang akhir, menceritakan semuanya kepada ahli kitab. Lah ahli kitab kuwi ada yang sadar sini, ternyata Al-Qur'an ini yang benar, sehingga mereka itu takut untuk diajak mubahalah karena takut dilaknat oleh Allah. Itulah kebenaran ya Nabi Allah, kebenaran kitab Allah ya yang mereka rubah-rubah kemudian cerita nih semuanya dalam Al-Quran. Jadi mereka itu malah kisinan. Jadi enggak mau diajak mubahalah. Itulah pelajaran. Jadi wong kuwi dia itu benar-benar orang yang lurus ya, orang-orang yang baik. Itu jangan takut apabila difitnah, dizolimi dan sebagainya. Kalau kami itu tetap dalam panji-panji Islam, jalan-jalan yang lurus ya. Yang penting kamu itu bertakwa, menjalankan perintah Gusti Allah, menjauhi larangan nih. Wis apapun yang difitnahkan, apapun yang karang-karang orang-orang kafir ya, jangan takut. Mereka senjatanya umat Islam ini cuma mubahalah itu, bersaksi kepada Allah, sapa sing berdosa, sapa sing enggak berdosa, itu diketahui. Lah, contoh ini ya. Sekarang itu kan berita tentang Palestina dan Israel itu meluas di YouTube ya. Itu yang salah siapa? Nah, yang salah yang menjajah, yang dijajah itu berjuang. Yang menjajah itu yang zolim. Ngono ya wis titik. Ojo enek sing menyalahkan yang malah yang dijajah yang disalahkan. Gitu aja. Jadi wis dinas nih kok alam kok dinas di Al-Qur'an bahwa bangsa Israel ini memang yang ingkar ya. Wis ditulis memang yang menyalahi hukum, mu pandai berbicara, memutarbalikkan fakta, tapi kenyataan itu loh. Sejak zaman dahulu sudah lama sekali ternyata Palestina itu duduk di atas negaranya sendiri loh. Nah, terus dia itu di sekitar Masjidil Aqsa itu dia itu untuk sholat tenang ya, tapi diusik terus. Diusik itu diganggu. Nah, sapa wong berarti enek tumo ngono ya ning kepalane awake dhewe. Terus gatel ae, otomatis ya terganggu lah. Nah, itulah namanya kalau ada yang mengatakan, "Wah, yang salah Palestina." Itu namanya Dajjal, fitnah Dajjal. Sebab apa? Sejak zaman dahulu Palestina duduk di negaranya sendiri ya. Di situ penuh dengan ketenangan, tapi diiri dengkian ya, ingin dikuasai dan sebagainya, ingin melumpuhkannya dan sebagainya. Coba kalau Israel itu pergi dari bangsa Palestina, ya Palestina tenang. Palestina di sekitar Masjidil Aqsa dia akan sholat, dia akan mengurus iqamah negaranya sendiri tenang. Tetapi diusik. Israel ibaratnya kutu di dalam rambut kita itu. Jadi ngusik terus. Lek ora diusir ngono ya panggah ngusik terus. Nah, seperti itulah. Jadi kalau kita menyalahkan ya, saling menyalahkan orang yang tidak bersalah kemudian mati dibom dan sebagainya. Itu mati syahid seperti anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, waktu tidur, waktu ibadah, kemudian dibom. Dan mayoritas Palestina itu Islam, sebab daerah orang-orang di sekitar Masjidil Aqsa kental keislamannya. Itu anak keturunan dulu itu yang menaklukkan
Kak Umar bin Khattab, orang-orang Islam. Jadi sekitar itu banyak orang Islam, bahkan orang yang sangat mudah memahami Islam, masih bayi aja sudah tauhidnya sangat tinggi. Nah, hebat-hebat anak Palestina itu. Nah, karena kehebatannya Allah menguji. Banyak orang mati syahid di negeri Palestina. Ya, semoga Allah kedepannya menjadikan Palestina itu negara yang aman, tentram, damai, makmur, santosa. Tapi Israel selalu iri dan dengki, ingin apa? Mengusiknya, menjajahnya dan sebagainya. Itulah yang dinas di dalam Al-Quran, ya, selalu ingkar memang. Bahkan Nabi Isa pun juga mengetahui keingkaran Israel itu. Demikianlah keterangan surat Ali Imran ayat 57 sampai 66. Kalau ada yang benar boleh diikuti, kalau ada yang salah boleh dikritisi untuk menjadikan kedepannya lebih mengerti. Dan apabila ada salah kata-kata, mohon maaf dan mohon diampuni. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.